قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah. Di kitab At-Taharah bab nawaqid al-wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Dan kita tahu bahwasanya wudu itu adalah bentuk penyucian yang dengannya hadas itu hilang. Jadi menghilangkan hadas dengan wudu. Dan juga bisa dengan mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Dan pembatal-pembatal wudu otomatis kaitannya dengan hadas. Dan nawaqid al-wudu yaitu mufsidat al-wudu, hal yang merusak wudu. Di sini akan dijabarkan sekian banyak hal-hal yang dapat membatalkan wudu dengan rinciannya insyaallah di masing-masing pembatal. Dan nawaqidul wudu, pembatal wudu itu ada dua macam dari segi disepakati atau tidaknya oleh ulama. Ada pembatal wudu yang pertama yaitu yang mujma' alaih, yang disepakati oleh ulama akan batal wudunya orang ini disebutkannya secara langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Dan yang kedua ada yang mukhtalafun fih, yang diperselisihkan oleh ulama ini membatalkan wudu atau enggak. Seperti memakan daging unta, itu batal atau enggak wudunya gitu. Itu khilaf di antara ulama. Walaupun ada hadis yang jelas-jelas menyebutkan secara pemahaman bahwa itu membatalkan wudu, tapi tetap ini masalah khilafiyah yang memang ada dalil lain yang menyatakan seolah-olah tidak membatalkan wudu. Juga masalah apakah yang membatalkan wudu itu makan daging ontaknya, gimana kalau makan paru atau jantung ontaknya, batal atau enggak wudunya. Ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Juga masalah mendengar suara perut, ya, yang seperti suara kentut tapi bukan kentut, cuman dia suara di perut. Ya, apakah itu membatalkan wudu atau enggak? Ada yang mengatakan itu batal wudunya. Walaupun yang lebih sahih tidak batal wudunya. Jadi pembatal wudu itu sendiri ada yang disepakati oleh ulama. Kalau misalnya keluar tinja, pipis, itu udah sepakat. Tapi kalau misalnya hal yang seperti tadi, ya, suara di perut, kemudian makan daging unta, kemudian keluar cacing dari dubur, apakah itu batal wudunya? Ini khilaf di antara ulama. Kita mulai dari pemaparan Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yanqudu ma kharaja min sabilin. Yanqudu ma kharaja min sabilin. Apa yang keluar dari jalur itu membatalkan wudu. Ini yang pertama. Ya, segala yang keluar dari sabil. Apa itu sabil? Sabil, ya, makhraj, jalan keluar. Maksudnya sabil lain yaitu makhraju baulin au ghaid, tempat keluar pipis dan tempat keluar tinja, yaitu kemaluan depan dan belakang. Kemaluan depan dan belakang. Maka yang keluar dari situ pada asalnya itu najis, pada asalnya membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Baik berupa angin, cairan seperti darah
atau yang selainnya seperti tinja, maka ini membatalkan wudu. Termasuk di dalamnya misalnya keluar madhi, keluar wadi, selain keluar air kencing, keluar darah, maka ini membatalkan wudu. Juga keluar angin, baik dia fusa ataupun durat. Fusa itu kentut yang tidak bersuara misalnya, walaupun tidak bersuara tapi dia tahu bahwa ini keluar, maka ini membatalkan wudu. Begitu juga dengan kentut yang besar, maka ini lebih-lebih ya. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa kharijun min baqiyatil badan in kana baulan aw ghaitan aw kathiran najisan ghairahuma. Dan juga termasuk membatalkan wudu kharijun min baqiyatil badan, di dalam kitab ini ya, nanti kita bahas lebih ya. Apa yang keluar dari sisa tubuh lainnya selain dari kemaluan depan dan belakang. Ya, apa yang keluar dari situ. Ini termasuk dianggap membatalkan wudu dalam mazhab. Yakni keluar air kencing atau tinja tapi bukan dari jalur normal, melainkan dari jalur lain, bukan dari dubur atau kemaluan depan. Maka ulama ini mengatakan fa idza kharaja baulun aw ghaitun min ayyi makanin fa huwa naqidun qalla aw kathur. Maka jika keluar air kencing atau keluar tinja dari tempat manapun di tubuh kita selain dari kemaluan depan atau belakang, maka itu membatalkan wudu, sedikit maupun banyak. Sedikit maupun banyak. Ini pendapat pertama. Tapi ada pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Dan ini mungkin lebih sahih yang pendapat kedua. In kana al-makhraj min fawqil ma'idah fa huwa kal qai' wa in kana min tahtiha fa huwa kal gha'id. Kalau misalnya jalur keluarnya dari atas pencernaan, yaitu atas pusar, maka ini seperti muntah hukumnya. Dan jika keluarnya dari bawah pusar, maka ini hukumnya seperti hukum tinja. Nah gini, tempat pipis atau tempat BAB, kadang ada tempat buatan dari dokter. Ya karena ya mungkin ada penyakit atau kecacatan dan semisalnya. Ya. Ya, ana jadi teringat ya putra ana rahimahullah yang wafat 1 tahun lalu. Ya, ternyata qadarullah Allah Ta'ala uji dengan saluran pembuangan tinja yang memang ternyata tidak ada. Kemudian harus dioperasi, itu usia belum seminggu. Harus dioperasi tapi risikonya besar. Cuman kalau enggak dioperasi ya mati gitu loh. Tapi kalau dioperasi pun di treatment, tindakan ya nggak bisa anak sekecil itu gitu. Ya serba salah. Ya, istikharah kemudian lakukanlah yang terbaik lah dokternya. Tapi ya kalaupun dioperasi, ya belum mulai operasi kan harus dibius dengan bius total atau separuh, maka nggak bisa. Ya itu langsung mati gitu loh. Ya kholas, nggak dia apa-apain. Nah, tapi apa kasusnya, yaitu makhrajnya untuk ghaid itu nggak bisa, nggak ada. Atau kalau nggak ada pun nggak sanggup dia mengeluarkan tinjanya, maka harus ada operasi untuk penyaluran ghaid ini, tinja ini dibuat saluran. Ya, ya gitu. Kalaupun dibuat saluran, misal dari kecil udah permanen untuk sampai besarnya, keluar nanti ya lewat saluran itu, bukan lewat dubur. Dan ada hamba-hamba Allah yang Allah uji dengan seperti itu. Ya. Kalau ini memang sejak lahirnya Allah kasih seperti ini. Ya rahimahullah. Dan juga mungkin ada orang punya penyakit atau apa sehingga tertutup bagian duburnya atau bagian Allah alam.
maka dibuatlah jalur. Ya, biasanya kalau misalnya jalurnya itu di bawah pusar, di bawah pencernaan, ya, maka itu dianggap sama seperti hukumnya seperti BAB biasa atau kencing biasa, yaitu hukumnya membatalkan wudunya, gitu loh. Tapi kalau misalnya di atas pusar, di atas pencernaan dibuatnya, atau memang natural asli begitu, Allah kasih begitu, keluarnya dari situ dari atas pusar, maka wallahu alam itu hukumnya seperti muntah. Nah, muntah itu sendiri ulama beda pendapat. Apakah muntah itu membatalkan wudu atau tidak? Yang sahih tidak. Yang lebih sahih muntah tidak membatalkan wudu. Itu yang lebih sahih. Pendapat yang Anda pegang, muntah, mimisan, ya, muntah sedikit atau banyak, mimisan dengan kadar yang sedikit, juga keluar darah dengan kadar yang sedikit dari tubuh selain kemaluan, maka itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, bahkan tidak membatalkan sholat, ya. Lagi sholat muntah, enggak batal sholatnya, lebih sahih enggak batal. Itu ada hadis tentang itu, kawan-kawan kita bahas. Kemudian darah mimisan yang sedikit enggak batal sholatnya, tapi harus di treatment. Begitu juga darah yang keluar di tempat lain. Jadi Ibnu Aqil rahimahullah Al-Hanbali, ya, beliau memilih pendapat kalau misalnya tinjaknya atau pipisnya keluar dari atas pencernaan, atas pusar, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau keluar dari bawah pencernaan, maka batal wudunya. Ya, batal wudunya. Taib. Ini yang lebih sahih insyaallah. Ini yang lebih sahih. Ya, baik itu lubang buatan atau memang dari sananya. Lubang buatan atau memang dari sananya. Taib, bagaimana kalau misalnya kentut, ya, buang angin, tapi bukan dari dubur asli, dubur buatan, maka hukumnya seperti kentut keluar dari dubur asli, membatalkan wudu. Kemudian dikatakan in kana baulan au ghaitan au katsiran najisan ghairahuma. Kalau misalnya keluar benda najis seperti darah, misalnya. Darah itu najis. Baik darah manusia maupun darah hewan, ternak najis. Ya, malah lebih najis yaitu kalau misalnya darah najis, kalau tinja atau kencingnya hewan ternak yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Adapun hewan ternak yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka najis untuk tinja dan kencingnya, seperti keledai. Itu najis. Keledai yang mungkin diternak, tapi itu najis tinja dan pipisnya. Nah, gimana kalau ini darah yang najis? Ya, ini najis, darah najis. Kalau darah keluar dari salah satu bagian dari tubuh, katsiran, banyak, maka ini membatalkan wudu. Darahnya keluar banyak membatalkan wudu. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadzal qaul fihi an-nazar, ya masalah seperti ini perlu ditinjau lagi seberapa banyak, itu kan beda orang-orang pandangannya. Ya, darah, muntahan qai, damul juruhi itu darah karena luka, atau ma'ul juruh, air yang keluar dari luka, air dia bukan nanah tapi semacam berair, ya, yang mana darah najis, muntah khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak, gitu kan. Kemudian nanah najis, ya, basahan koreng, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Yang masyhur dari madhab,
Kalau misalnya keluarnya itu banyak, itu membatalkan wudu. Dan itu pendapat yang banyak sekali dari ulama. Keluarnya najis yang bukan tinja, bukan dari dua kemaluan, bukan dari dubur atau kemaluan depan, bukan, tapi dari tempat lain, tangan, hidung, mimisan, itu maksudnya kalau banyak najis. Kalau banyak najis, ya. Namun pendapat kedua dalam mazhab Hanbali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kaidahnya al-kharij min ghairi sabilain la yanqudul wudu qalla au kathur illa al-baul wal ghaid. Ini kaidahnya, dhabitnya adalah apa yang keluar dari selain dari dua kemaluan, selain dari dubur dan depan, pokoknya keluar dari selain dari dua itu tidak membatalkan wudu, sedikit maupun banyak, kecuali kencing dan tinja. Nah, diulangi. Apa yang keluar dari selain depan dan belakang, keluar dari mana? Mungkin dari mulut, dari ini, dari hidung, dari mata, dari kuku, dari luka, atau apapun itu, tidak membatalkan wudu, sedikit maupun banyak. Kecuali yang keluar adalah kencing dan tinja, itu pun di bawah pusar, dari lubang buatan. Kalau lubang buatannya dari dokter di atas pusar atau di bagian belakang namun di atas bagian pencernaan, itu pun tidak membatalkan wudu walaupun tinja yang keluar. Ini dhabitnya atau penjelasan kaidahnya seperti ini. Ya. Dan ini yang lebih sahih. Apa hujahnya Syekhul Islam dan juga para ulama mazhab Hanbali lainnya dalam masalah ini? Dan ini disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf. Pertama, annal asla adamun naqd. Ketahuilah hukum asalnya seseorang yang suci, hukum asalnya adalah tidak batal. Hukum asal sesuatu tidak batal. Maka barang siapa yang mengklaim batalnya harus ada dalil. Nah, sementara ada dalil tentang muntah, tentang mimisan yang seolah membatalkan wudu, tapi dalil itu dhaif, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, maka ini yang lebih sahih insyaallah wallahu alam, bahwasanya keluarnya najis selain dari dua kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Itu. Oleh karena itu, seseorang ketika sholat kemudian mimisan, darah najis, baik mimisannya sedikit ataupun banyak, maka sholatnya tidak batal, bahkan dia wajib memberikan treatment terhadap najisnya ini, mungkin cari kapas, dan cari kapasnya itu pun atau membersihkan tempat wudu, insiraf atau bertolak dari sholatnya, kemudian membersihkan tanpa bicara apapun, tanpa ngomong apa-apa, dan setelah dia sumbat atau bagaimana, dia balik ke tempat sholatnya dan lanjutkan sholat yang tadi. Adapun gerakan-gerakan yang banyak tadi itu karena darurat. Ya, bukan karena kemauannya juga untuk bergerak gitu. Maka tidak membatalkan wudu. Najis yang keluar selain dari dua kemaluan tidak membatalkan wudu, kecuali yang keluar itu adalah tinja atau kencing, itu pun kalau lubangnya di bawah pusar. Kalau di atas pusar tidak membatalkan wudu karena dianggap sebagai seperti apa? Muntahan. Dianggap sebagai muntah. Begitu. Jadi hadis yang diambil oleh kebanyakan ulama akan batalnya wudu karena keluar darah atau keluar najis dari keluar muntahan, maka ini didhaifkan oleh banyak dari para ulama. Taib. Bagaimana kalau antum bekam, fasdu, bekam atau fasdu, ya,
Ini mumpung ada ketua DKM. Ini kalau di sini diadakan fasdu mau nggak? Fasdu gratis buat masyarakat. Bukan di dalam masjid, bukan. Mau nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak usah. Kasihan. Banyak darah nanti. Misal muhsinin ngadain fasdu bareng. Fasdu, ya. Atau bukam. Sama kan keluar darah. Ya. Maka gimana? Darah najis dan najis. Nah, pertanyaannya apakah fasdu membatalkan wudu? Nah gitu. Apakah fasdu membatalkan wudu? Apakah bekam membatalkan wudu? Nah gitu. Kalau dalam penilaian mazhab, ya, keluar dalam yang masyhur dalam mazhab Hambali, maka batal, kan gitu. Karena kaidah tadi wa kharij min baqiyah in kana baulan aw ghaitan aw katsiran najisan. Najis yang banyak kan fasdu banyak. Ya, fasdu beda. Kalau bekam mungkin antum keluar darah yang kotor ya sesuai dengan kop-kopnya itu berapa gitu kan. Fasdu itu ngalir loh. Ya, entar di tangan, entar di kaki, ngalir banyak ya. Ini jelas najis. Lebih lagi ini darah penyakit misalnya. Ini jelas najis. Masalahnya sekarang adalah wudu antum batal nggak kalau antum tadinya suci? Sebelum fasdu antum wudu, terus antum di fasdu keluar darah, apa hukumnya? Ulama mengatakan dalam mazhab ulama pertama, pendapat pertama batal wudunya. Sesuai dengan kaidah dalam mazhab ini, katsiran najisan, banyak dan najis keluar maka batal wudunya. Namun yang sahih adalah tidak batal wudunya. Yang lebih sahih adalah tidak batal wudu. Tidak ada dalil yang sahih yang menjadi landasan yang kuat dan cukup untuk membatalkan wudunya. Baik fasdu, apalagi bekam. Tapi gimana kalau di bekamnya, maaf, di daerah bokong misalnya, atau ya berarti bawahnya pencernaan, tetap tidak batal wudunya. Ya. Mungkin berbeda dengan kalau darahnya keluar dari apa? Dubur atau dari zakar, dari vagina misalnya keluar darah. Nah, kalau ini beda jelas, ini batal wudunya kok ini mah. Tapi kan yang tadi kita omongin yang selain dari kedua ini. Selain dari kedua ini. Oke, kemudian itu yang masalah kedua. Yang pertama tadi kan apa yang keluar dari kedua kemaluan? Depan atau belakang. Dan kedua, apa yang keluar dari selainnya? Nah ini tadi yang pembatal kedua, yaitu kalau kita katakan simpelnya adalah tinja atau kencing yang keluar dari lubang buatan di bawah pencernaan. Itu yang dua. Adapun kalau di atas pencernaan, tinja dan juga pipis, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun yang keluar dari darah, muntahan, mimisan, darah keluar karena fasdu atau karena bekam atau karena luka, nanah yang keluar, ya, sebagiannya memang yang najis sahih najis, tetapi tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Itu yang sahih.